Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah kalian request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget teman-teman. Jadi yang udah request, banyak sekali requestannya yang masuk ya. Dan aku akan bahas koin-koin yang menarik dan juga banyak yang request teman-teman. Jadi buat kalian yang punya koin-koin apa yang pengen dibahas, ada ide mungkin silakan untuk langsung aja tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Teman-teman, di channel ini kita membahas soal dunia kripto ya. Di pagi hari aku ada segmen analisa pagi, di mana setiap paginya aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Kemudian kita ada segmen analisa kripto, di mana kita juga akan membahas koin-koin yang udah kalian request. Hari ini kita akan bahas requestan dari Bang Ranu, minta dibahas untuk layer zero sama flow. Thank you banget udah request. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya mulai dari layer zero. Layer zero ini adalah sebuah um, project omni-chain teman-teman. Yang namanya omni berarti segala, chain berarti jaringan atau rantai ya. Jadi kalau kita lihat dari namanya aja udah jelas nih, di mana layer zero ini tujuannya adalah untuk menghubungkan banyak blockchain. Dia bisa terhubung, terintegrasi dengan layanan blockchain manapun teman-teman. Sementara yang sudah support dari project ini, dia sudah ada di Ethereum, BNB, Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism, Phantom, dan masih banyak lagi. Dikabarkan layer zero ini tidak menggunakan metode-metode seperti koin-koin lain melakukan integrasi, seperti misalkan ya contohnya Ethereum ya kan, kalau dia harus pindah jaringan ke BNB misalkan akan berubah menjadi token yang ada di jaringan BNB teman-teman. Jadi tokennya itu akan berubah meskipun masih sama support ya teman-teman, cuman kalau dari layer zero ini kabarnya mereka menggunakan metode yang berbeda teman-teman, dimana ya bisa dibilang mereka akan terhubung dengan penuh terhubung dengan banyak blockchain. Project layer zero ini mirip sekali mungkin seperti Polkadot, Atom, di mana tujuan dari project-project tersebut juga menghubungkan antar blockchain teman-teman, menghubungkan project antar blockchain. Dari layer zero sendiri dia sebenarnya punya token namanya ZRO. Ini masih nama bayangan teman-teman, cuman untuk sekarang dia belum listing. Ya, ini project belum listing tapi ekosistemnya udah gede. Makanya nggak heran banyak orang yang notice sama project ini, banyak orang yang mantau project ini. Mereka disupport oleh banyak sekali venture capital besar. Ada Spartan, Binance Lab, kemudian Phantom, terus juga ada Animoca Brand, Matrix Sport, terus lagi ada ya Avalanche, Coinbase dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali venture capital yang nimbrung di sini teman-teman. Jadi bisa dibilang ini project yang sangat-sangat dinantikan kehadiran tokennya. Dan kalau teman-teman perhatikan dari websitenya sendiri, mereka memang cukup clear teman-teman, membagikan informasi-informasi yang cenderung relate ya dan juga akurat. Dan kalau kita lihat dari Twitter juga news-news yang mereka sampaikan, mereka sudah banyak sekali kegiatan teman-teman, kegiatan offline ataupun online ya, dimana bagi mereka-mereka yang mungkin ingin tahu lebih lanjut tentang project ini, itu bisa langsung cross check di Twitter yang mereka punya. Dan kalau teman-teman perhatikan, engagement daripada project ini sangat-sangat besar. Setiap kali dia ngepost 1 juta views, 3 juta views, dan itu menurut saya amazing untuk sebuah project yang belum meluncur teman-teman. Kabar gembiranya adalah mereka akan segera launching. Jadi beritanya mereka akan rilis di tahun 2024. Dan ada rencana untuk membagikan airdrop. Airdrop yang dibagikan itu sekitar berapa, 3 juta dalam bentuk token ZRO yang sudah dikonfirmasi melalui postingan Twitter 8 Desember 2023 kemarin, di mana mereka akan memberikan airdrop kepada komunitas setia project ini teman-teman. Kita nggak tahu berapa nominal atau persentase dari total supply-nya. Semoga airdrop yang dibagikan itu nggak banyak-banyak banget, agar harga koinnya terjaga dari yang namanya inflasi dan juga aksi-aksi jahil dari airdrop hunter. Ini good news teman-teman, tapi tanggal pembagian airdropnya kita belum tahu kapan ya. Kita tunggu aja nanti kapan mereka ada airdrop. Coba nanti kita coba garap teman-teman, siapa tahu kita juga berpeluang untuk dapat. Tapi kalau dia nanti ada rilis token, saya rasa ini bakalan sangat-sangat dinantikan. Kalau kita perhatikan dari mereka punya ekosistem, ini ekosistemnya banyak ya teman-teman, layer zero ekosistem. Teman-teman bisa akses langsung di pintu.co.id pembahasan tentang layer zero.
Jadi ini project belum rilis udah besar ekosistemnya. Mirip seperti Celestia kemarin. Jadi Celestia juga memang udah lama dari 2021 kalau nggak salah membangun ekosistemnya, belum listing koin sama sekali teman-teman. Mereka didanai oleh banyak project-project atau venture capital di belakangnya ya, sehingga pendanaan untuk projectnya itu sangat-sangat kuat. Dan kalau kita perhatikan juga dari layer zero juga kurang lebih mirip teman-teman. Nampaknya ini akan jadi the next Celestia, let's say kalau dia sudah listing nanti. Kalian kalau mau pantau teman-teman, ini koin menurut saya bakalan sangat menarik. Nah, karena dia belum ada chartnya, kita nggak bisa bahas secara teknikal. Tapi kalau opini saya pribadi, ini recommended untuk kalian pantau. Next, kita akan bahas untuk flow ya. Flow hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp12.900. Market dari flow ini, kalau kita lihat dari semua chart, dia udah turun teman-teman. Karena dia kebetulan listingnya itu di 2021, sempat naik harganya ya. Tapi sekarang sudah koreksi sangat dalam. Flow sendiri adalah blockchain cepat, terdesentralisasi, ramah pengembang yang dirancang untuk fondasi gaming, aplikasi, dan juga aset digital lainnya. Mereka adalah project di balik CryptoKitties, Dapper Wallet, NBA Top Shot. Itu beberapa project-project yang mereka sudah bangun. CryptoKitties ini kalau nggak salah NFT, ini wallet, Dapper Wallet, sama NBA Top Shot ini adalah gaming, teman-teman. By the way, Project Flow ini juga nggak kalah sih sebenarnya. Kalau kita lihat dari integrasinya, mereka sebenarnya sudah kerjasama lama sama Animoca Brand, salah satu sebuah project yang juga sangat-sangat familiar, terutama bagi mereka yang suka main game. Teman mereka sudah menjalani kerjasama cukup panjang. Ya, ini mereka ada kegiatan Animoca Brand on Flow Week, teman-teman. Ini di April kemarin sih sebenarnya udah lewat ya. Udah lewat, tapi ya biar sekedar teman tahu aja kalau Flow ini juga bisa dibilang disupport oleh beberapa project yang besar teman-teman. Kemarin mereka juga sudah melakukan integrasi dengan Ethereum Virtual Machine. So ini tentunya memperbesar lagi ekosistem yang dimiliki oleh Flow sendiri sebagai jaringan yang terdesentralisasi. Berita terbarunya ini baru aja rilis teman-teman beritanya. Flow ini siap untuk menggelar airdrop. Akan ada airdrop yang bakalan mereka bagikan teman-teman, inisiatif airdrop special event ya, ini untuk loyalty member. Kita belum tahu tanggalnya. Oh, sudah ada teman-teman, akan dibagikan itu sekitar 500 USD berupa airdrop. Airdropnya sedikit ya, yang mau ikutan itu bisa langsung kunjungi medium.com bitflare. Kayaknya teman-teman bisa cari di Google deh, airdrop flow. Nah, ini ada teman-teman medium. Nah, ini klaim ya, klaim airdropnya teman-teman bisa klik yang di sini teman-teman, flow coin eligible instruction. Teman-teman bisa ikutin step by stepnya di medium ini, di akun medium ini teman-teman. Ini ada tutorialnya. Itu sih kalau mau yang ikutan dari project airdrop dari flow ini. Kemudian kalau kita perhatikan ini ya support sistemnya si Flow, mereka terbilang ekosistem cukup besar juga ya sebagai salah satu project yang berbasiskan dengan gaming, NFT, dan juga crypto wallet. Kalau kita perhatikan sih, yang saya sedikit kritisi adalah kalau teman-teman mau masuk ke Flow, take note kalau mereka punya maksimum supply yang unlimited, tidak terbatas teman-teman. Artinya token ini bisa sangat-sangat inflasi. Let's say kalau dia banyak bagi airdrop, kemudian dicetak tokennya terus-menerus, itu bisa menyebabkan sesuatu yang negatif sebenarnya. Tapi kalau market bull run seperti sekarang ya, orang nggak terlalu peduli tentang itu, karena toh harganya bisa cenderung naik juga teman-teman. Tapi kalau udah bear market baru ketahuan kalau project-project yang unlimited supply, banyak bagi airdrop, rata-rata nyungsepnya cukup parah. Dari exchange yang bisa memperdagangkan sudah jelas ada di Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuidasi nggak ada masalah untuk Flow. Lalu gimana untuk pergerakan harganya? Overall Flow terbilang cukup bagus, menarik teman-teman. Kemarin kita sudah sempat bahas, waktu itu Flow bergerak dalam sebuah descending channel, overall dia turun terus, dan sekarang dia sudah breakout channel tersebut, dan posisinya di $0,83, menurut saya cukup menarik. Volume perdagangannya bagus, smart money juga cenderung oke. Kalau kita perhatikan support terdekat untuk Flow itu ada di kisaran 0,66. Kalau teman-teman mau masuk, sebaiknya tunggu di area tersebut, jangan FOMO. Level resistance target ada di 1,375.
dolar untuk midterm, teman-teman, untuk jangka menengah. Saya rasa ini masih bakal achieve. Let's say kalau project ini masih tetap grow up ke depannya. Semoga ada kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang untuk pergerakan dari harga flow ke depannya. Itu sih, sementara belum ada indikasi pembalikan arah terhadap harga flow. Kalau kita perhatikan dari time frame daily, teman-teman, so far so good aja. Mungkin sedikit koreksi, oke lah. Karena kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri, ini udah mulai agak mentok sih. Kayaknya Bitcoin butuh sedikit koreksi dulu sebelum akhirnya kembali melanjutkan tren kenaikan. Teman-teman, mungkin flow juga membutuhkan semacam koreksi sehat dulu ya, setelah kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita perhatikan juga di time frame 4 jam, di sini kelihatan ada tekanan jual yang mulai muncul pada flow, teman-teman. Sepertinya seller udah mulai ambil bagian. Kemudian dari smart money juga terbilang turun lumayan ekstrim ya, karena ini masih weekend. Kita lihatlah besok gimana, apakah bisa dikasih koreksi terlebih dahulu. Nah, itu kalau nanti ada koreksi, teman-teman boleh untuk cicil sih di kisaran level 0,66. Jadi paling gitu aja buat flow secara technical sama fundamental. Layer zero juga menarik untuk teman-teman take note. Jadi untuk video update kali ini gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada kue lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku update berbagi informasi-informasi terbaru tentang dunia kripto. Kalau teman-teman butuh banget atau takut ketinggalan informasi-informasi terbaru, teman-teman bisa join. Link Telegramnya ada di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andre. Terima kasih.